Selamat datang di Poci, Podcast Cipul, Cina Pulau, Pulau apa? Pulau Jawa terbaik. Nah, ini podcast Poci. Ini Podcast itu apa? Podcast Cina Pulau. Cipul. Pulaunya pulau apa? Pulau Jawa terbaik. Jawa terbaik. Nah, kita kedatangan bintang tamu yang memang di segmen ini khusus Cindo Oli. Iya, gue Ini Cindo, Cibinong. Jadi kita kedatangan orang Dia Cibinong. Hitachi. Hitachi. Hitam tapi Cina. Iya. Sebenarnya dia ini Cina. Cina. Cindo dia ini sebenarnya. Cindo, cuman sempat kena kebakar dikit ya. Tahun 98 kebakar ya. Gue tuh Cina Benteng. Wih, benteng. Makanya kayak pelabuhan-pelabuhan gitu ya. Pelabuhan. Makanya aura bau lautnya kuat banget ya. Cina Benteng tuh Cina asli Tangerang, bro. Tapi kalian tahu nggak Itu baru-baru dekat ini? pelabuhan nggak sih? Bukan lah. Emang iya. Di sini Sewan dekat Di sini ya? penjagalan babi. Kok lu hitam tapi Ya emang Cina Benteng tuh hitam tau. Beneran, coba aja komen. Beneran ya? Coba komen deh. Oh iya, memang gelap-gelap gitu ya, sawo matang gitu ya? bukan hitam eksotik. Eksotik ya. Iya. Suka keseleraannya bule-bule Amerika. Sunskin. Sunskin anjing. Tapi kalian dengar-dengar nggak? Baru-baru ini Pertamina meng-spill mereka mensita 11 triliun. Nah, kalau kalian punya 11 triliun kayak Pertamina itu, kalian mau apain itu? 11 triliun. Gila ya. Random banget ya. Random Maksud ya. gue kira gue Iya. ngomongin apa gitu. Korupsi gitu. Kalau aku ya, aku Apa? bakal cari rumah sakit dengan rating pelayanan terburuk. Aku kayak pura-pura kesakitan. Oh, bisa BPJS nggak? Bisa BPJS nggak? Pas dia bilang nggak bisa. Ya udah 1 triliun. Gitu. Langsung aku bikin semuanya diam. Aku bikin rumah sakit itu jadi bagus. Gitu. Iya, ngetes dulu gitu. Jadi kayak konsepnya kayak social eksperimen. Iya, social eksperimen kayak bikin mereka kaget dengan pelayanan mereka. Boom, langsung mereka tobat gitu. Kalau gue punya satu 11 triliun. Gila Gue ya. bakal bikin video TikTok. Gue wawancara ke orang. Gue tanya kayak, kamu mau 1 juta atau lipat ganda buat orang berikutnya? Wih, tetap nggak jauh-jauh dari konten berarti ya. Terus akan dilipat-lipat gandakan sampai lu bangkrut. Sampai lu bangkrut. 1 miliar. Berarti memang tujuannya lu mau menyebarkan lagi uang itu. Biar inflasi Indonesia inflasi ya. gitu. Lu punya Lu ini lu apa? lu mau ngapain? Kalau gue ngikutin jejak Thanos. Wih, Ngapain? Nandur di Garut. Lah, negara pertanian ya? Iya, pertanian. Thanos itu menurut gue salah satu dia kisah nyata ya bro sebenarnya. Ketika dia udah mencapai, Realistis ya? iya dia udah Realistis mencapai kemauan dia, ya udah gue nyantai aja, gue berkebun gitu. oh berarti Terus lu duit 11 triliunnya lu pakai buat apa? nggak tertarik dengan Gua nggak. lonte-lonte gitu? yang lonte premium nggak tertarik? Pelacur Rusia gitu? Gak coba kayak pengen pelacur Jepang. Pelacur Jepang. gitu. Lu tinggal ambil berapa balok udah nih bayar gitu, kamu tinggal Enggak lah. gini gitu. Enggak ya? Enggak ya? Ya udah gue bertani aja, terus gue happy pada Nggak asik lu, nggak asik. pada akhirnya Tunggu, kan 11 triliun, Iya. gaya bertani lu berapa? Gaya bertani. Kita harus jabarkan, 11 triliun buat bertani berapa? Buat bertani, 1M, gak mungkin, 1M lu bisa beli satu kota Tangerang kali anjir. iya bener, tapi gue nggak muluk-muluk biar gue punya duit banyak, ya udah gue buat bertahan sampai gue mati aja. Terus duit itu masih bakal sisa 4 triliun itu anjir. Gila ya. 4 Iya, triliunnya itu apa? Misalnya nih lu Misalnya lu hidup udah sampai tua, cuma udah- pakai 5 triliun nih. Iya, udah 80 tahun. Anjing duit gue masih 4 triliun. Ini 4 triliun ini bakal lu apain? Lu Lu kasih orang-orang. Lu kasih orang. kasih orang aja lah, ngapain lagi gitu kan. Gila, Masya Allah. Nggak usah 11 triliun. Nih, brengsek juga. Korupsi 11 triliun ya anjing terus. Korupsi lagi ya, orang korupsi 11 triliun emang nggak ada pikiran kok bisa ketahuan ya? Ya memang ketahuan, bodoh. 11 triliun lu lihat ruangannya full. Lu tau nggak yang dipajang itu? Yang dipajang. Ternyata cuma 2 triliun. Anjing, itu baru 2 triliun. Itu baru 2 triliun. Itu berarti masih ada 5 kali lipatnya lagi anjir. Ada, iya. Kalau dipajang semua, ya pembicaraan di mana? Ini nggak kelihatan. Saya di mana ya? Begini gimana? Wawancaranya begini. Itu kalau digopein Tangerang penuh tuh. Dijadiin gopean tuh. Ini 11 triliun. Dijadiin receh. Lagi nih orang kayak kok maruk banget ya ambil 11 triliun ya. Kayak aku aja dapat 1 juta aja udah senang aku nyuri dari temen. Masa gitu, gue aja disawer paus di TikTok aja seneng minta ampun, harganya itu seneng cuma banget. 700.000 anjing. Gila ya. Iya, seneng banget gue Kayak disawer paus Aku anjing. dikasih 1 juta tapi melayani pria tua juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku mah nggak apa-apa. Gitu ya. Bisa-bisanya mulai. gue enggak sih. Enggak. 1 juta kayak kalau yang tua-tua yang 4 juta lah. Kalau 1 juta belum gak dapet gue anjir. Itulah. Ini ya guys, kita akan membahas topik yang sebenarnya kemarin rame di Dwiki. Kita akan membahas kembali soal
sekolah. Sekolah apa Kita nih? mulai pertanyaan simpel dulu. Uang jajan kalian berapa sehari? Sehari aja. SD, SMP, SMA bebas. Aku dulu ya SMP itu 15.000 sih, atau 20.000 di kampung. Itu udah bisa dapat nasi goreng lah yang kecil sama bakwan satu. Anjing, di kampung-kampung di mana? Kampung Pekanbaru aku. Gue SD 2000. Anjir. SMP 8.000 kalau nggak salah. Ih, lumayan Lu naik angkot gak? Naik angkot nggak? Diantar papa lah, naik mobil. Wih, kalau aku naik sepeda. Naik mobil gue. Kalau lu gimana? Gue naik angkot. Gue naik Innova. Innova Reborn. Lu naik angkot? Lu naik angkot. Gue naik angkot. Bayar angkot berapa sih dulu? Berarti berapa dulu? Gue ngerasain naik angkot tuh, PP aja 1.000 gitu atau apa? iya zaman 1000 gue ngalamin, zaman Cenggo gue ngalamin. Cenggo tuh 1.500. Oh. Jadi pulang pergi tuh 3.000. Nah biasanya duit jajan gue paling 10.000 gitu. Tapi gue sempet pernah naik angkot dulu. Sempet pas udah selesai SMP itu, gue tuh naik angkot pulangnya. Kenapa? Bangkrut usaha lu? Bukan kayak seru kan bareng-bareng teman-teman gitu Bareng kan. teman, Iya, iya. tapi kayak takut gitu, was-was gitu, kayak takut diculik. Gue kan ganteng kan. Kayak gue tuh dulu SMP gue cakep. Cakep ya? Gue putih. Iya. Gue ganteng. Takut diperkosa gue anjir. Berarti lu pernah ya diantarin ke gang yang sepi sebenarnya, bukan ke gang rumah lu ya? Pernah ya? Ada arah-arahnya mau ke situ tapi ternyata enggak jadi. Makanya gue tuh sayang banget kayak gue tau gak gue takutnya apa kalau Takut diperkosa? Takut nagih gue. Takut nagih. Takut pengen lagi. Takut pengen malah takut nyari. Malah sejak hari itu lu nggak mau naik Innova lagi ya? Malah pengen naik angkot terus Iya, ya? mendingan nggak usah. Mendingan kita jangan mencoba racun daripada kita coba terus ketagihan gitu Iya, kan. benar sih. Gue Tapi takut banyak gitu sih orang yang awalnya nyoba-coba tapi jadi ketagihan. I know right. Amit I know. bot itu. Tapi dulu kalau jajanan atau cikik kesukaan kalian tuh apa sih? Ada langganan kalian? Gue suka ini aja. Jajanan Lu pernah di nggak sekolah? makan dulu meses-mesesan kinober? Oh, itu Tau udah. nggak sih? Itu kayak makanan Palu doang nih orang. Kagak anjir, itu tuh enak banget, Cok. Dia di mana Kinober. kecil di mana? Dia kecil di Palu, Palu, gue. aku di Pekanbaru. Lu di kenapa nggak sini. ikut tsunami aja sih? Kan itu udah pas gue SM kuliah bang satu Tsunami itu bukan event anjir. Ya, itu semua orang bisa kena. bukan FOMO-FOMOan Bukan anjing. FOMO. Ini lo kinober, Cok. Oh, itu yang bubuk-bubuk gitu ya? Iya, yang kayak yang kayak coklat. Iya, Enak manis-manis banget, gitu ya. anjir. Lu Lu pernah pernah makan nih? Gue pernah tapi gue lupa gue. Iya kan, Pokoknya kayak menu-menu bubuk. Nah, gua tuh gitu. gue suka banget ini kinober. Gue tuh salah satu manusia yang nggak terlalu suka cemilan-cemilan gitu, Ger. Dari kecil gue makan makanan berat aja gitu. Jajanan lu apa dong? Jajan gue nggak terlalu suka jajan. Sampai sekarang gue nggak suka. Makanya jenggotnya lurus ya, nggak Apa keriting urusannya? Apa urusannya dong? Jenggotnya nggak Dia lurus. jajannya beda. Jajannya jajannya ini. Kalau kita jajan di warung, dia jajannya di micet. Aku punya 5.000 nih gitu ya. Gila, kalau dulu aku paling karena ada nggak sih kayak depan-depan ada mas-mas, ada mas-mas. 5.000 di micet dapat cium kening doang anjing. Mending sebenarnya. Dapat lus 2 kali lus, 1, 2 udah 5.000. Udah rusak anjing. Dapat usap doang 5.000 deh. Bangsat. Kalau mau dicium ya 10.000 deh. Kalau aku dulu, kalian ada nggak sih kayak dulu depan sekolahku dulu ada tukang mie goreng, tapi dia rebus mie bareng bungkusnya. Jadi Oh, kayak itu. rebusannya Aduh. udah masukin mie sama bungkus-bungkusan, dah. Jadi dia langsung gunting bumbunya dah. Jadi aku makan Indomie dalam bungkusnya langsung gitu. Juga dia- Itu udah sehat banget anjing. Parah. Kayak itu bayangin plastik, kan? tinta plastik yang mencair kayak itu. Tapi enak sih tinta Tapi ternyata. dulu di Palu, Gitu ya? setelah gue pikir kayak anjing jorok juga ya. Iya dulu. Jadi Jadi kan kan bocil kita makan apa aja ya. di Palu tuh ada orang jualan kayak cimol-cimolan tuh, tau gak sih? Tahu, Kayak tahu. gerobak, cimol, terus ada saus-sausnya, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, Banyak pas varian di lah. Palu itu, kita tuh kayak beli cimol bang 2.000, terus ambil cimolnya set, Ambil sendiri ya. goblok, ambil set. Ah. Itu tuh cimol itu langsung dicelup-celup begini, terus kita makan, kayak kalau kurang bumi celup lagi. Jadi kayak itu kayak publik gitu loh. Ih, lu bayangin Publik. lu berarti bekas Berarti liur ngocor. Orang nggak jadi. Dan tapi dulu enak. Gimana? Itu kayak beli-beli siomay-siomay itu enak. Antara resepnya enak atau ada liur siapa yang enak? Tapi setelah gue pikir sekarang kayak Jorok anjing. Nggak kuat dia. terus setelah gue pikir kayak ih jorok juga ya. Jorok juga ya, jorok. Tapi setelah corona, itu kan setelah corona nggak boleh kan? Nggak boleh. Karena nggak boleh kayak gitu. Ditangkap nggak? Ditangkap orang cibul kan? Dibawa ke laut aja. Ternyata dia yang pelopor COVID di corona di Palu dia kayaknya. Penyebarnya nih, penyebar Tapi pertama. setelah corona sekarang udah enggak. Sekarang udah kayak pakai piring kecil kayak disiram ke piring sekarang. Udah nggak Oh. boleh celup langsung gitu. Ih. Tapi dapat liur emasnya juga ya. Tapi kayak itu good old days sih. Kayak gue
Gue kayak Dulu ih, seru makanan. banget ya. Dulu kayak nyoba banyak Jajan-jajan hal gitu. sih. Dulu kalian jajan Tamiya gitu nggak ada nggak tukang Tamiya depan rumah gitu? Oh dulu tiap lebaran gue Di pasti. Lebaran ya. Itu udah event Dulu aku nabung dari tahunan uang itu. jajan. Kayak aku pernah beberapa hari rela nggak demi jajan makanan, aku demi beli Tamiya aja 20.000 gitu buat main-main Enggak sendiri. sih, kalau gue gak suka. Gue tuh lebih kayak orangnya anaknya baca. Jadi gue tuh beli buku-buku pelajaran. Gue pengennya belajar kayak, education Yes, ya. I invest on my education, so you know I'm smart, you know ya. Jadi kayak aku tuh dulu kayak gitu belajar. Ini beneran nggak nih? Belajar. Maka Pak, alfaling, gue beli alfaling gitu-gitu loh. Kayak kamus-kamus bahasa Indo Lu Portugal. gue gak percaya. Dia tuh kalau main sosmed tuh videonya tolol banget. Maksud Beda gue nggak sama ada- aslinya. Nggak ada baca-baca bukunya ini mah. Tapi Tolol banget dia. anjing gue pinter banget, Cok. tapi dulu kalian pernah nggak bandel dan sampai dihukum gitu? Pernah nggak kalian dihukum guru apa alasannya gitu? Kayak hukumannya kalian Ini apa? pasti sering nih. Pasti lu sering muka lu sering dihukum sih mukanya. Lu percaya nggak? Gue tuh sekolah ranking terus tau. Wah, lu anak pintar dulu ya. Ranking terus gue. Lu ranking berapa dulu? Nggak, gue SD 3 besar selalu tuh. Tiga besar. Muridnya berapa? Kemudian berapa? Menurut banyak banget lah gila SD kampung mah. 5 kan anjir. Dulu aku SD ya, hampir 3 Lama kelas. gue. Dulu aku SD, sekolah kan di kampung, jadi satu kelas tuh 40 orang. Iya, Lu bayangin, segituan. lu bayangin ya, aku ranking 39 dari 40. Anjing, Sampai di suatu tolol hari, aku bingung kok orang tuaku dipanggil ke ruang tamu, nangis-nangis gitu ya. Aku kan dari luar, apa nih kok nangisin aku ya? Padahal pas Tolol banget ya. Padahal pas dewasa gue tanya, Mama kok nangis di situ? Iya, Mama mohon biar kamu naik. Dulu aku pernah digituin. Gila Kayak lu orang tua. lu kalau di Lu bener-bener lu tiga pernah jabat sih. Enggak, ini lu serius di. Ih, Dulu aku ternyata tiga sebodoh setengah. itu. Dulu kayak aku malas belajar aja, kayak hobiku main-main aja di lapangan gitu, main basket, main sepeda gitu. Tapi gue Gila work ya. life balance, gue main iya, ranking Belajar ya? Iya. Kalau dulu enggak sih, aku sebodoh itu sih. Bodoh banget lu. Kelihatan sih, banget. kelihatan sih. Kelihatan ya. Nah, menurut lu kalau lu bodoh gini yang salah lunya apa gurunya? Iya. Atau gen orang tua lu. Kayak dari akunya aja sih. Kenapa? Iya. Lu- Mungkin kalau mamaku nggak mohon-mohon mungkin sampai sekarang masih SD tapi berjemput aja gitu. Tapi tumbuh aja gitu, Tapi kan kubur sendiri. Tapi kan lu punya anak. Punya gue. Nah, kalau suatu saat misalnya anak lu tidak excel di pelajaran, apa yang lu lakukan sebagai orang tua? Lu hukum atau Iya. gimana? Nah, bagusnya sekarang kan Gimana nih? nah menurut gue ya bagusnya sekarang tuh kan Era ilmu digital, era parenting digital ya. tuh udah lebih Lebih Berkembang. berkembang ya, dibanding berkembang ya. kita dulu kan. Dulu Iya. kita nggak bisa MTK, nggak bisa bahasa Indonesia itu tolol lah. Iya. Itu udah fix tolol banget lah pokoknya. Tapi iya. Terus yang dilesin malah yang tolol itu, ngerti gak sih? Lu udah tahu tolol di MTK, terus lu dilesin MTK tolol gitu. Sedangkan gue jago banget misal di musik gitu. Kenapa nggak lu lesin gue di musik gitu? Oh, ini adalah orang tua yang sama. Berarti lu mandang sesuatu yang keunggulan anak itunya. Gue nggak peduli. Bahkan gue berpikir untuk ya sekolah udah lu standar aja sekolah ikutin pelajaran Iya. segala macam. Tapi gue pengen push lu bisanya di mana nih? Excelnya di mana? Benar sih. Iya, ekspor di mana? Wih, ini nih. Kalau sekarang udah kelihatan nggak anak lu arahnya kemana gitu kayak Dia nih yang gue Seninya lihat kah? dari Kelihatan nggak bakatnya di dari Cewek apa sekarang cowok sih? cewek. cewek. Dia udah dia Dia mau jadi petinju nggak ya? dia udah mulai Saintis. Tawuran. Nggak ya? dia konten. Pertama Oh, konten, konten. kedua Jadi kreatif ya. kreatif terus dance gitu. Dia lumayan suka Berarti jiwa-jiwa performance nih kayaknya depan kamera ya. performance. Nah, Berarti- itu maksud gue yang bisa gue lihat dan gue perhatiin. Arahnya mungkin bisa ke teater. Teater. Iya, Nah, Gak mungkin iya. petinju ya. Ajakin lah nonton teater bocah-bocah. pengen gue nanti nah Keluarga Cemara gitu-gitu loh. nanti gue pengen explore buat dia bisa acting biar segala macam. Iya. Jadi Soalnya pada akhirnya pada akhirnya coba lu aja yang tolong edit kan. iya ngedit. Ngedit dan bikin podcast. Coba dulu waktu lu SD, lu tuh diarahkan ke ngedit sekarang lu udah bisa jadi editor Avengers. udah lu, jadi anjir. Avengers sekarang ya. Iya, Malah- editor Marvel lu. Malah masih di sini sama Iya. YouTuber, masih YouTuber, masih sama Malah YouTube. ngeditin konten gue, Malah lu ngeditin anjir, konten, ngapain anjing? malah ngeditin orang konten YouTuber ODGJ anjir. Iya. Iya kan? Iya Bener bener gak ya. sih? Bener ya. Bener, makanya Bener-bener. ini lagi perdebatan juga sama istri gue mau masuk sekolah yang oke banget. Tapi SD gue udah pasti gue masuk ke SDIT sih. Jadi suatu saat misalnya kayak syukur-syukur kalau ternyata anak lu pintar gitu. Tapi kalau misalnya oh ya udah nilainya di MTK pas-pasan lah, Iya. standar 60, remedial udah gitu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kamu sukanya apa? Oh my god, kamu butuh anak lagi.
Soalnya pada akhirnya gitu kan, Ger. Maksud gue. Setuju. Pada akhirnya kita, lu bayangin guru PKN lu tanyain pelajaran lain kan nggak ngerti juga guru Iya, itu. benar. Kan cuma ahli di satu. Ya, itu. guru aja nggak bisa Excel di semua bidang. Masa anak-anak dipaksa Excel di semua bidang? Nah itu, ya, maksudnya itu sih. harus nilai 100 semua bidang. Nah, Gitu. ini aku yakin Pak Prabowo lagi nonton ini sih, pasti Iya, jadi makanya. tercerahkan banget. Kayaknya udah mulai. Bokap lu bisa tuh kasih linknya ke Gerindra tuh anjing. Tapi kalian dulu kalau remedial gimana treatment orang tua? Nih kita bahas treatment orang tua. Aku dipukul sih. militer dikurung ke Gue kamar kayaknya mandi. lepas SD tuh SMP, SMA nyokap gue udah nggak mau tahu gitu. Iya, Nggak mau tahu ya? Dia setelah SD dilepas sendiri aja di alam liar. Kayak lepasin burung merpati gitu ya. Bisa terbang Gitu ya. hidup sendiri. Terbang hidup Makan sendiri. cacing, Makan segala macam. cacing, gali Iya, kuburan iya. gitu. Dari SD udah kayak lu Nyari- bebas, lu kalau- wild gitu, Kalau liar. mau tidur nyari daun pisang gitu ya, nyari daun pisang gini gitu. Oh gitu ya. Iya, Dulu kalian gitu, kalian ditegur orang tua aja jarang gitu ya. Enggak, gua Bukan enggak, treatment gua enggak. militer ya. Enggak. Gue tapi kayak bapak gue yang penting bapak gue provide kayak kau merasa kurang di mana, kau pengen belajar apa? Kalau waktu itu aku pengennya belajar matematika, belajar IPS, ya udah provide. Tetapi kalau misalnya masih bodoh, ya udah tuh urusanmu gitu. Yang penting Gue udah orang ngasih tua jalan ya. udah lakukan semaksimal mungkin biar kau Iya. nggak bodoh. Tapi kalau kau memilih tetap untuk menjadi bodoh, it's on you. Tapi kalau dulu sih aku terima orang tuanya, aku lebih diarahin sih. Apalagi orang tuaku awalnya sangat ingin mengarahkan aku ke jadi pengacara, jadi orang politik. Soalnya Susah lu, Cina. dari kecil aku disuguhin dengan berita politik mulu sampai ya udah obrolan kita di Anjing, rumah dari stres. SD SMP itu soal politik. Stres Tapi banget dong. Tapi Ahok aja di penjara. Gimana tuh? Gimana Lu tuh? berarti waktu SD di meja makan kayak lagi ngomongin orde baru, orde Iya, lama gitu. udah ya? obrolin. Wah, Di ini P30 memang SPKI undang- gitu memang ya. undang. Aku sampai ditanya kuisnya ini Gus Dur ngeluarin undang-undang apa? Gitu, jadi gitu. Kalau benar kamu boleh dapat ikan gitu ya. Gitu. Ya, kalau salah cuma makan nasi sama tempe doang ya. Gitu sih. Anjing, Jadi ya, sama segitunya. Soekarno dikurung di pulau mana gitu. Aku kayak nggak tahu Pak. Ya udah nuggetnya saya ambil lagi gitu. Gitu. Serem ya. Diarahin gitu sampai pas SMP menjelang kuliah. Orang tuaku masih berusaha menggiring aku ke hukum, pokoknya berbau hukum, politik atau pengacara. Berarti lu kuliah hukum Akhirnya kuliah film, aku menolak. di Soalnya di UMN. di UMN, akhirnya passion aku di situ karena aku suka nonton YouTube dan sering nonton. Terus nggak apa-apa sama YouTube. nyokap lu sama bokap lu. Akhirnya gitu? orang tuaku kayaknya setelah dengar berita Ahok ditangkap, para Cina-Cina ditindas di hukum politik, kayaknya agak susah deh. Agak susah juga deh. Sampai pas kuliah aja bapakku udah giring. Nah kalau politik, kalau bisa masuk partai ini aja ya, gitu. Gila ya. Tapi apa- kan sekarang lu belajar di hukum, lu jadi editor, berarti harapan orang tua lu bisa mengedit hukum seperti fenomena di Indonesia sekarang ya. Merevisi hukum ya. Mengedit hukum Iya, gitu iya, ya. Itu sih harapannya Harapan sih. orang tuamu seperti Setidaknya itu. aku bisa mengedit hukum gitu tanpa harus Mengedit hukum ke arah lebih baik. baik. yang Baik, kan? yang meetingnya nggak harus di hotel diam-diam Iya, gitu ya. iya, pokoknya yang salah-salah dibenerin, Dibenerin. diedit yang lebih Bukan baik. yang benerin, Bukan bukan- diedit yang lebih buruk dong, bukan downgrade dong. Mungkin yang mempermudah yang atas bukan yang Iya, mempermudah bukan kalangan dong, atas ya kayak gitu ya. mempermudah masyarakat itu. dong. Iya itu memang. Enggak, gua Semoga Gitu. harapan orang tua Itu bisa ada- terwujud ya. terwujud ya. Buat HS bisa jadi editor hukum Editor- pertama. editor hukum pertama di nih, Indonesia. revisi gitu. Nah, kalian Bisa ada, begitu aja. kalian ada cinta monyet nggak saat sekolah? Ada nggak kalian punya crush cinta monyet sama seseorang? Nih kalau Ada nggak dia, ceritanya. kalau dia pasti nggak ada, tapi Kenapa langsung ngejudge nggak orang ada? yang suka dia pasti ada karena dia monyetnya. Anjir. Orang yang suka dia ada cinta Ada, monyet. pasti Ini karena suka. dia monyetnya. nih. Sama mateng gini lucu ya. Gila, Iya. Lu Orang, pernah nggak? orang baik-baik gue. Lu cowok populer nggak? Lu populer nggak di Lu sekolah? cowok yang dikejar-kejar gitu nggak? Oh, gua SMK tuh lumayan populer. Buset. Ini besar nih, Karena ganteng. soalnya ganteng. dikit banget cowoknya di SMK gue. Oh malah lebih banyak cewek ya? Dikit banget. Tapi lu nggak boti kan? Enggak. Oh. Dulu tuh gua pengen masuk ke SMKN 1 Tangerang. Oh, iya. Alasan gue satu sebenarnya. Biar lebih banyak ceweknya. Iya, gue pokoknya kuncinya lebih banyak cewek aja. Nah, habis itu gue nggak masuk karena gue Itu tolol jurusannya kan apa? lesnya. Jurusannya apa? Lu apa SMK-nya? Multimedia. Gue SMK multimedia. Oh, Multimedia makin dari gue. sekarang multimedia. ya. Terus akhirnya gue masuk swasta. Ya gue pilih banyak ceweknya, ya udah gue. Siapa cinta monyet lu? Ada nggak? Nggak ada gue. Kenapa lu suka sama dia? Gue gitu? anak rohis gue beneran.
Iya. Oh iya, lu taat ibadah ya? Taat ibadah ya. Oh. Kayak lu taat ibadah. Kayak Taat ibadah tuh kayak dia ngomong gini itu kayak lu mujizat sering tau, ke orang- gereja ya. Taat ibadah ya? Dengan polos ya. Kayak lu sering ke gereja ya. Kayak pengen ngejar tapi Kayak- takut gitu ya. Kayak bocah-bocah nanya pertanyaan gitu. Lu taat ibadah ya gitu. Kalau lu, biar ada nggak cinta monyet yang lu suka gitu? Ada pasti. Pernah juga ya. Kalau gue dulu lebih ke gue disukain orang. Oh, lu populer juga dulu Bukan ya? populer, Lu taat ibadah juga? Tapi kayak beberapa doang. Tapi gue nggak banyak, kayak cuma 1-2 orang doang. Oh. Tapi Tapi guru olahraga atau apa? enggak, kalau nggak salah namanya Lucky. Goblok. Rocky Hakim. Lucky. Enggak, tapi gue kalau gue dulu gue yang disukain orang kan. Karena gue tuh gue merasa gue tuh jelek. Jadi kayak gue nggak berani buat nyukain orang. Kalaupun suka sama orang gue tuh kayak diem-diem. Oke. Tapi waktu jam dulu adalah gue tuh disukain orang. Jadi kayak itu tuh cinta monyetnya di situ tuh. Tapi lu ngejar Karena balik gue tuh maunya yang pasti-pasti. Oh, yang pasti-pasti aja ya? Karena pengalaman zaman dulu ke bawah sampai sekarang gue tuh maunya yang udah Pasti pasti aja. aja sampai yang udah pasti suka. Kayak gue tuh udah Berarti kayak yang- gak mau yang terlalu ngejar orang kan. Sekarang kan ada Iya, beberapa benar. cowok yang kayak Gue harus dia dapetin cewek kan, Dem-dem. hai kenalan dong, kenalan Habis nggak? itu hilang doang gitu ya? Oh, gue tuh maunya yang gue tuh udah tahu at least kayaknya dia ada potensi buat suka sama gue, baru gue mau deketin dia. Berarti lu kalau chat orang atau apa, lu intention lu udah pasti gua niatnya buat deketin lu gitu ya? Bukan buat penasaran doang Nggak gitu ada, ya? nggak penasaran. Kayak misalnya nih, kayak ketemu juga sama orang sekarang ya, kayak misalnya kayak ngechat, kayak terus dianya kayak balasnya ya seadanya aja, gue nggak bakal lanjutin lagi. Oh gitu ya? Cek Tapi obat beberapa cowok kan pasti ada yang kayak kejar terus, pepet sampai dapet. dan juga ada cewek yang senang dikejar gitu. Iya. Tapi gue nggak. Nggak gitu ya? Gue nggak. Oh. That's not how I play the game, bro. Yeah. Mutual effort. Kita Ya. kita butuh dari yang udah sudah menikah. Lu ketemu istri dari mana? Dari SMK juga atau gimana? Dia tuh temennya teman gua, adik kelas gua. Jadi Di pas kelas lu. adik kelas gua tuh konten kreator juga. Jadi kita ngonten. Nah, kita nggak ada kameramen waktu itu. Jadi istri gue jadi Istri yang, kameramen. oh istri yang rekamin. Oh berarti berawal dari staff gitu Iya, ya? jadi Oh. ayo dong coba rekamin gini. Ya udah chattingan nyambung, ya udah akhirnya nikah. Cepat ya? Berarti lu flow-nya cepat ya langsung nikah ya? Nggak Udah ada lumayan sih 2 tahun sih gue. Deketnya 2 tahun. Nggak takut kalau kelamaan istri keburu sadar. drama. Oh iya baru sadar. Kayaknya enggak Kayaknya kurang nih gitu Takut kayak. keburu sadar dia kayak anjing gitu. karena gue emang ada pikiran buat nikah muda waktu itu. Soalnya gue pengen ngikutin bokap gue kan Nikah di ini 20 atau apa? 21? gue tuh 95 kelahiran. Bokap gue tuh 75, jadi cuma beda 20 tahun. Anjir beda 20 tahun anjir. Iya, cuma beda 20 tahun. Berarti kayak lu tuh kalau waktu lu umur 17 bokap lu tuh masih kayak umur 30 something. 17 ya berarti. Iya dong. Iya benar. Berarti 37. Berarti kayak masih muda banget anjir. Anjir bapaknya masih 30-an, dia masih udah puber anjir, udah KTP. Dia udah KTP, bapaknya masih 30-an. Dan sekarang tuh bener-bener kayak gue lagi jalan-jalan, bokap gue masih sehat, masih seger, masih muda, dan enak, seru banget. seru. Bapak lu berarti sekarang masih 37? Enggak. Masa nge-freeze, masa umurnya 25 nyangkut. Masa umurnya nyangkut. Emang waktu itu dia minum air kehidupan kayaknya. Air abadi dia Lu minum. nggak kecap sama dia, nggak pengen kecap sama dia. Berarti mami lebih muda lagi dong. Iya, nyokap gue lebih muda lagi gue. Nyokap gue kelahiran 77. Buset. Gue ya beda 18 tahun, berarti dia 17 tahun udah. Berarti lu sama anak lu sekarang bedanya berapa? 20. Game-nya langsung cepat. Dari nikah langsung punya anak cepat ya berarti ya. 95, anak gue lahir di 2020. Berarti cepat sih. 25 tahun lah. 5 tahun udah punya anak. Masih Iya, oke 25 lah. tahun. Berarti lu kalau sama bapak lu masih asik ya? Masih. Ngomongnya masih relevan Masih gitu ya? main biliar bareng. Panggilnya sih. gua lu, lu. Enggak lah. Iya. Enggak lah gila. Wait tol gitu, jing gitu ya. Gue nggak lahir di Amerika. Gila ya. Kalau enggak lu manggil bapak lu pakai nama bapaknya dia nggak? Wah, Ilham gitu ya. Ilham gitu ya. Lu kayak biasa kan ledek-ledek sama Ledekan pakai nama orang bapak tua kan? gitu ya. Lu manggil bapak lu pakai nama bapak dia nggak? Kagak lah. Enggak. Sopan gue sopan. Anak baik-baik Kita gua butuh nih. sih tips pernikahan, apalagi di era sekarang banyak pernikahan yang Lu umur berapa? Lu umur berapa? Aku udah masih 24 sih, tahun ini 25. Lu Ger? Gue 21. Tai. Lah anjing. Langsung aja. Tai anjing. Lah anjing. Lu jangan ngejudge, dia taat ibadah loh. Bodoh amat anjing. Gue 21 men. Beneran? Lah tai. Coba lu judge gue umur berapa? 25-an lah, 26 ya. Dari muka dia sih, dari tampang dia kayaknya 26 deh, 26,
24. Iya. Aku juga 24. Tapi kayak Lu ada pikiran buat nikah nggak? Ada gue nanya lu. sumpah, gue tuh pengen nikah. Gue tuh udah horny banget anjir. Dia tuh nikah bukan karena pengen membentuk keluarga, pengen menyalurkan nafsu binatangnya Sumpah dia. aku tuh binatang. Lu nggak tahu aku tuh binatang banget Waktu tau. binatang kata dia. Sumpah aku tuh binatang banget. Sumpah ini aku lagi sekarang ya aku udah di titik mau cewek atau cowok yang penting ada lubangnya aku udah serang anjir. Every hole is a goal. Semua hole ini aja lubang ini aku tahan nih. Cuman tunggu kamera mati aja nih. Agak kesini, agak kesini. Sumpah aku tuh binatang banget anjir. Lu udah punya cewek? Belum. Kemarin dia 7 tahun gagal. 7 tahun. Serius lu 7 tahun? 7 tahun aku gagal. Iya, Nah, hampir aku mau 7 metal tahun kemarin. gagal nikah. Lu 2 tahun cepat nikah. Ini belum nikah. Makanya aku tuh butuh POV Lu dulu. gagal gimana waktu itu 7 tahun? Nikahnya Kenapa? panjang lah ceritanya. Intinya ya nggak setara aja sih dan dia tidak melihat hubungan ini ke arah pernikahan. Jadi kayak buat apa aku Nggak setara maksudnya harta. nggak soal effort, Pemikiran. soal effort, pemikiran dan Tapi emang kayak si ceweknya kayak masih punya banyak dreams untuk dikejar. Sementara saya tuh pengen yang visioner. Tapi- gitu. Emang nggak ketemu aja. Iya, dia mandang pernikahan sesuatu yang menyeramkan. Dari sisi kiri, padahal sebenarnya aku tuh nggak mengarahkan Serem pernikahan ya? ke situ. sih. Serem tuh emang nih feminis nih. Gila ya. Kerjaan. Tapi istri lu mandang pernikahan tuh sebuah berkah atau sebuah ketakutan. Standar ganda di Standar TikTok sih. Standar TikTok ini Iya, bikin benar. anjing. Makanya sekarang. kadang aku dengar statement dia, ini mah statement TikTok banget nih, aku sering lewat nih. Makanya gue- harus hati-hati sih cewek, jangan kebanyakan standar TikTok ya. Gua aja kemarin nemu di Twitter Heeh. ada thread Heeh. Iya ternyata. 17 tipe cewek yang jangan lu pacarin. Anjir. Jadi Terus 17 ada gitu. satu-satu. Banyak ya. Iya, Jangan satu standar kayak TikTok. misalnya ada cewek tipe horse girl dia bilang. Jadi tipe horse girl itu adalah cewek yang deket banget sama temen-temennya. Jadi Sama kalau lu circle-nya. pacaran Wah. sama kalau pacaran sama cewek yang Lu pasti diomongin sih. Lu enggak, lu tuh cuman jadi plus one buat dia. Kayak dia tuh nggak present buat lu, dia tuh kayak segala macam lah. Pokoknya ada penjelasannya. Terus kayak banyak ada Wah, juga nih. jangan pacaran sama cewek yang sibuk kerja bla 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 bla. Kata Tapi, gue kayak buset. ini mah lama-lama gue pacaran sama kangkung sama apa sama sape anjing, mending gue pacaran sama gandum kali ya. Lama-lama sama ChatGPT aja. Kan kayak itu tuh standar yang entah siapa yang buat gitu Tapi loh. memang di era sekarang karena era digital di TikTok jadi banyak standar-standar baru kan. Tapi gue setuju sama cewek yang jangan terlalu gila kerja loh. Iya. Tapi gue setuju. Kenapa? Nih, Jadinya- gue sebagai orang yang udah nikah ya, menurut gue, Aku butuh nih pandangan dari orang nikah nih. menurut gue salah satu pernikahan yang ideal menurut gue gitu. Yang pertama kita suami nyari duit yang banyak banget, istri fokusnya urus anak, rumah ada yang ngebersihin, pembantu misalnya atau ART, udah lumayan clean tuh. Jadi istri kerjanya cuma ngurus anak, Tentram aja gitu ya. tentram, nggak usah kerja nyari tambahan karena fokusnya di kita aja. Kalau kita semakin banyak uang, Kayak Dwiki sini. iya. Terus Nah itu salah satu ideal menurut gua. Ideal. Soalnya gua ngerasain istri gue Kalau sekarang independen. lagi kerja, soalnya kan dia di kontrak gitu loh. Jadi dia disekolahin sama rumah sakit, jadi dia harus mengabdi selama 7 tahun. anjir. Nah istri gue, dia udah, maksud gue udah pengen resign banget tapi nggak bisa resign. Kalian udah kontrak kan? Karena kontrak harus bayar royalti yang lumayan mahal. Jadinya dia nggak bisa soal prioritas dan bagi waktunya Nah. itu sih merawat anak. Nyampe kerja, terus nyampe rumah capek, langsung tidur. Anak akhirnya sama gue sekarang. Menurut gue, Dia nyusuin ya. kayaknya gue lebih baik biasa-biasa aja tapi anak keurus gitu. Ngerti gak sih? Kelihatan sih dari yang 11 triliun aja dia milih jadi petani. Lu tipe-tipe orang yang maunya biasa-biasa aja hidup tenang gitu ya, mau jadi Tenang petani aja. gitu ya. Kalau gue sih bilangnya gini kayak standar TikTok itu, standar sosial media itu bukan untuk diikuti, tetapi untuk jadi referensi. Iya. Jangan lu kayak jadiin pakem gitu loh. Iya, benar. Kayak ya menurut gue ya selama masih ada effort di antara kedua orang itu, Iya. selama masih bisa ketemu di tengah, kayak ya gak usah diikutin standar Iya. TikTok. Misalnya kayak gini, Benar. kayak gimana kita bisa ketemu di tengah, istri kerja, anak sama aku bla 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 didiskusikan, bisa nggak Iya. ketemu di tengah. Benar. Dua-duanya masih effort nggak? Kalau masih Iya. effort ya udah, bukannya langsung dijat, jangan pacaran sama Jangan orang pacaran. yang sibuk kerja. jangan pacaran." Ini refleks, ini love bombing, Iya, ini betul. bermasalah, ini semua ini red problematik, flag sekarang, semua. bangsat. Ini Kayak- action, ini attachment, gitu itu semua anjir. semua red flag sekarang anjing. Kita lihat Kayak- contoh dari orang tua kita sendiri. Patriarki. Makanya iya anjing. Hehehe. Iya. Kita lagi rame banget ya patriarki Oh, tadi patriarki. babi itu. Coba anjing. patriarki. Pokoknya gue setiap bikin konten patriarki naik banget sih. Wah, Kayak misalnya, gila ya. gue Kamu ini patriarki, nggak bisa gitu ya. ya gue ambil konten dari case waktu itu pecah banget, viral banget sampai gue dihujat mama banyak banget gitu. Anjir. Iya, kayak misalnya
Waktu Apa, itu lu nyinggung patriarki apa? Yang bagian apa ini? gue nyinggung ini nih, ini pokoknya seru banget. Aduh. Ya udah gantian deh, lu yang kerja, gue yang jaga anak gitu kan. Soal kerja ya. Nah, Lu yang jaga anak, gue yang kerja gitu kan biasanya omongan-omongan. Kalau orang berantem. Iya, kalau berantem ya. omongan orang berantem suami istri tuh biasa gitu. Yaudah deh, kamu jajalin jadi ngurus anak, aku yang kerja gitu. Gue dengan senang hati, ayo nggak apa-apa kata gue. Demi Allah, mendingan gue ngurus anak daripada nyari duit, Gar. Percaya nggak lo? Nih gue udah ngalamin sendiri nih ya. Ngurus anak tuh enak sebenarnya, asal nggak mikirin duit. Nah. Jadi Makanya sebelum punya anak, duit dulu, ya, amanin jadi dulu. istri-istri tuh bakal lebih santai ketika duitnya penuh juga gitu. Iya. Jadi Pada suaminya akhirnya duluan. duit sih. Pada akhirnya emang duit, tapi Aku pernah dengar ya. Nah, ini kutipan dari Theo Derek ya. Uang Oh, iya, itu, Theo Derek. uang itu bukan untuk memberikan kebahagiaan, tapi memberikan ketenangan. iya, pada akhirnya kan ketenangan juga yang lo ambil kan. Iya, makanya. Ibaratnya lu mau jalan, Kenangan yang memberikan kebahagiaan. Nah, Iya. itu. Ibaratnya nggak usah gimana-gimana banget, yang penting kalau mau jalan-jalan, mau ke mall, mau refreshing, ada duitnya, dana pendidikan udah ke cover semua, terus iya dong. Berarti Kayak lu udah mikirin sampai SMA aja lu udah siapin semuanya. gue udah nyiapin lah. Emang ini Oke, cari yang Cina Benteng guys kalau gitu. Soalnya pada akhirnya nih ntar udah Cari nikah, Cina Benteng, gue ideal pikir-pikir ya sekarang gue kerja segala macem ngumpulin duit. Buat siapa ya? Pada akhirnya gue tuh ditaruh di nomor sekian gitu. Bener-bener bukan nomor 1 anjir. Kayak Iya. gue ada duit misalnya sekian puluh juta. Heeh. Bahkan gue pun 1.000 pun gak nikmatin duit itu maksudnya. Memang lu tujuannya buat ngebahagiain keluarga Emang pada kecil lu akhirnya aja ya? laki itu hidup nyari duit mati udah gitu aja. Tapi iya sih, aku ada mindset kayak gitu juga. Aku dari dulu tuh udah kepikiran kalau aku suatu saat nikah, kayaknya ya tipe aku butuh banget cewek yang bisa pegang uang. Soalnya aku Iya. bakal kasih semua gajiku ke dia. Semuanya lewat dia. Aku sih gitu ya. Makanya ya. Nah, macem-macem juga tuh, sih, nah. macem-macem ya. Nih, sebelum lu nikah nih, lu penting banget nih menurut gue ya. Ini penting nih, Apa yang obrolan harus sebelum nikah nih. Sebelum nikah nih, gue kasih tahu. Lu harus buka-bukaan uang sama dia, lu sistemnya kayak gimana. Sama satu lagi, lu harus cek kesehatan masing-masing deh. Oh, riwayat ya. Bener Pak. Penting ya. Penting tuh Pak, jangan sampai diem-diem nggak taunya dia sakit. Dia ini buta warna Lumayan gitu, ternyata buta parah. warna ya. Kalau buta warna sih masih mending. Dia nggak bisa lihat warna kulit lu gimana? Dia udah selama ini dia lihat kulit lu jadi merah. Abu-abu ya? Iya. Dia selama ini dia suka itu karena lu hijau tau. Dia suka lu karena lu hijau. Makanya Hulk. Gimana tau? Itu penting tuh duit. Tapi ada tuh. nggak penyakit akhirnya malah ketahuan pas pranikah itu sebelum nikah? Banyak lah temen banyak gue ya? tiba-tiba seminggu Sebelum nikah. setelah nikah Oh, baru ketahuan istrinya tuh penyakitnya lumayan parah. Apalagi penyakit yang berhubungan rahim nggak bisa punya anak ya. Nah misalnya kayak gitu. Pencegahan gitu ya guys. Gila ya. Gila emang. Emang daging banget nih obrolan dan pernikahan nih ya. Pernikahan lu mau nanya apa lagi pernikahan coba lu mau nih. Wah gila ya. Banyak sih ya. Banyak sih ya. Pernikahan. Lu tipenya Ini lebih penasaran nih karena dia gagal nikah. Kalau gue masih belum fokus, gue masih pengen having fun dulu gue. Lu katanya mau nikah. iya. Kata siapa? Di konten sebelumnya. Bangsat. Beda loh, pengen sama akan beda. Kalau pengen ya pengen lah anjir. Akan nggak? Akan belum. Oh, belum. Iya. Akannya kapan ya? Ntar aja. Gue masih pengen banyak explore diri gue dulu karena gue merasa kayak Iya. balik lagi kayak lu kan. Kalau lu udah nikah, kita ditaruh ke nomor sekian kan. Kayak gue tuh masih pengen explore bakat gue masih pengen ikut kelas acting, gue masih pengen Lu masih pengen cari dunia. maca terbaik di Jakarta ya kan? Ya, bener. Maca terbaik di Jakarta, Tangerang. Gue suka gitu. maca, udah cukup Uki maca cukup udah Uki Maca ya? udah best. Oh. Gue masih pengen kayak keliling dunia, melihat dunia. Gue masih pengen kayak main sampai malam, main sampai pagi Benar, gitu. benar. Itu nggak Masih bisa kayak- kalau orang udah nikah. Nggak Gimana? bisa. Istri sebenarnya fleksibel soal lu boleh main kemana aja atau lu nya sadar sendiri dan lu mau pulang gitu. Kalau dari sisi lu. Ya itu pembatasan itu udah pasti ada Pembatasan udah ketika pasti lu ada, udah ya. nikah ya. Tapi Secara otomatis kan. secara otomatis dan itu nggak bisa dihadang. Apalagi lu punya anak kayak lu emang lu tega, lu lagi dugem-dugem istri ya Iya. ada aja orang yang tega. Iya, Tapi ada kayak sih yang tega. Kalau orang normal nggak bakal tega anjir. Oh berarti kalau udah nikah kalau bisa nggak boleh merangkul cewek lain ya? Nggak boleh. ya? Waduh, Nggak boleh ya? goblok. Emang Oh, nggak boleh ternyata ya. Susah ya kalau gitu. Susah. ingat kalau manusia nggak boleh. Lu punya opsi lain. Iya, ada kuda ya, ada kuda nih. Udah ada.
kunti merah, ada kunti merah. Ayam anjing. Anjing ada ayam. Tapi Ngembol ayam. dulu lu repot nggak menyatukan dua keluarga besar ini kalau udah bahas soal pernikahan? Atau termasuk gampang? Yang susah nih ya. Ya, yang susah deh sebelum nikah apa persiapannya? Yang susah menyatu ketika gua Mau udah menyatukan. nikah, yang paling susah menurut gua adalah Adaptasi. menjaga hubungan baik antara ibu lu sama istri lu. Oh, Makanya banyak banget Tinggal mertua. konten yang istrinya benci banget sama mertuanya. gitu. banyak Itu loh. banyak banget. Banyak Karena emang kita sebagai suami tuh bener-bener kayak emang harus ngejaga banget. Ketika kita lagi di ibu ngomongnya baik-baik, ketika di sini harus baik-baik. Soalnya kalau udah sampai clash, posisi lu nggak Repot banget tuh. repot banget. Lu bisa kehilangan dua-duanya, ibu sama istri lu Bisa jadi sendiri. neraka juga buat istri lu nanti. Makanya Iya. kan ada juga istri yang tipe yang nggak mau tinggal sama mertua, ada yang mau pisah sama Kalau mertua gitu. kalau menurut gue ya emang harus pisah aja sih, maksud gue. Iya kan? Jangan sampai lu tinggal di rumah. Nah, Soalnya kan gaya urus rumah kan iya, beda ya. Ini Dua- menarik, dua era ini berbeda menarik kan? nih. Ketika kita belum nikah tuh yang dilihat dari cewek tuh pasti fisik, udah pasti dong. Udah Nomor pasti, satu dong. First impression pasti cakep nih. Fisik, Iya. terus gede dulu nih. Apanya? Nih toketnya. disebut lagi. Terus Gue udah pengen bantuin. Iya. Udah, sebut aja. Gede nih. Nah, terus fisik pasti pertama. dulu bercandaan kita, wah nih dia orang kaya nih, enak nih. Oh langsung ngejudge ya. Kaya, fisik tuh udah pasti tuh cowok tuh nomor Ya, satu pastilah. sebelum Yang kita lihat dulu kan itu yang packagingnya kan. packaging itu penting. Tapi ada yang paling penting setelah lu nikah. Setelah lu Mental. nikah, pas abis Mental, ya. akad, fisik istri lu nomor ke 100 tuh. Apalagi kalau dia misalnya udah selesai lahiran. Mulai jelek lagi meleleh jadi meleleh. Iya, dia. maksud gue dia udah pasti ada penurunan dari segi kualitas fisik. Jadi Iya. makanya menurut gue banyak yang kasus perselingkuhan ketika istrinya baru lahiran Iya. gitu. Jadinya kok istriku jadi makin jelek gitu ya. makin jelek. Istrinya aja miskin gak bisa Iya. biayain istrinya Ya, treatment atau atau pergi klinik niscala. atau Iya, pilates gitu. Iya, makanya. Pilates kayak nge-gym kayak. Nah, apa Kan yang nggak apa semuanya yang dilihat? cowok mikirnya bener juga gitu. Iya. Tapi apa? Berarti apa? Yang paling penting adalah Selain Yang penting dia nurut. Iya, emotional intelligence. Yang pasti Iya nurut sama lo, dia paham tentang ilmu parenting. Kalau bisa lo ikut kelas pranikah, lu ikut deh pranikah. Itu dulu ada kelasnya dulu. Lu baca buku gitu nggak? Ada nggak? Oh, gua bener-bener pelajarin buku pranikah tiap hari, gua dengerin ceramah tentang pernikahan. Oh, memang selain taat ibadah, taat ilmu juga lu ya. Soalnya lu kalau nggak nambah ilmu lu, yang ada lu bakal gondok terus sama istri lu sih. Kayak. Iya sih benar. Lu- Dan untungnya istri lu tipe yang mau belajar kan dan ada Istri gue adaptasi juga ya. pelan-pelan juga gua ajarin karena dia tuh sebenarnya kita tuh harus lebih pintar, udah pasti tuh. Udah pasti sih. Udah harus lebih Kita pintar harus dibanding istri. berani, ya kayak kita yang ngelit, kita harus bisa Harus membimbing lah. Iya, Kalau makanya sama-sama blow on ya susah iya juga repot ya. juga. Repot juga ya. Jadi itu penting. Ketika lu punya istri yang nurut sama lu, yang bisa kasih perhatian sama lu, ya udah pasti the best banget pernikahan lu. Iya, lu bayangin isi rumah tuh. So, bahkan di Islam, Ah, nih gue ngomongin Islam ya. Di Islam tuh sebenarnya istri tuh cuman kategorinya yang masuk surga bisa lewat pintu mana aja. Pertama dia sholat, kedua dia puasa, ketiga dia menjaga pandangan dari lawan jenisnya, yang keempat dia nurut sama suaminya. oh salah satu dari hukum itu Islam Iya, ya. awalnya gue Memang harus sih iya. hukum itu ya. awalnya gue tuh kok gampang banget ya, masa cuma sholat sama puasa doang, sama nurutin suami, dapat surga gitu dapat ya. surga, pilih dari pintu manapun. Jadi di Islam kan surganya tuh banyak ya pintunya gitu kan. Nggak perlu jalanin Pak Pernah, salah satunya aja bisa Lu gitu. pilih, lu mau surga bareng Nabi Muhammad nama ini, udah pilih. Kata gue gampang banget ya, sedangkan laki tuh ribet banget, harus menafkahi, harus menjaga kebagian dosa istri juga gitu-gitu kan. Pas gue udah nikah, Baru jalanin. oh pantesan. Oh, ngejalanin salah satu aja sulit Iya. banget itu ya tantangannya ya. Apalagi banyak banget yang kenapa di Islam kan, kenapa neraka isinya banyak wanita? Kenapa? Karena nggak dia nurut nggak sama- lolos di nggak nurut sama suami. Dia kufur nikmat sama suami. Makanya lu agak sangat sensitif kalau soal wanita yang ngaku-ngaku independen, karir banget atau apa gitu ya. Iya, sebenarnya ya nggak masalah juga sih, lu mau independen segala macam, yang penting lu nurut sama suami lu nggak ngejatohin martabat Iya, suami lu, kan ada gajinya lebih tinggi, terus Iya, lu iya. apaan sih gitu. Sebenarnya aku tuh Iya, enggak? sebenarnya aku tuh fleksibel loh mau cewek kerja atau independen, tapi yang aku nggak suka oknum-oknum wanita yang dia menganggap dirinya sangat independen sampai dia merendahkan pria lain, dia merendahkan Nah, itu cewek dia, lainnya nggak juga bisa. gitu. Banyak sih orang kayak gitu. Nah, inilah
podcast konsultasi pernikahan yang berdaging banget di sini ya guys. Kita kan tadi awalnya sekolah ya. Kita kok dari sekolah kok jadi pernikahan ya? Tapi Soalnya kan nyambung lu pernikahan ke ya. sekolah juga. Ya kan sekolah nikah gitu. Gimana sih bridging-nya? Tadi dari korupsi, pendidikan, pernikahan tiba-tiba. Bridging-nya kayak mana ya? Bridging gimana? Gua sampai kayak nggak sadar gitu loh. Ini kalau di YouTube kalian putar menit pertama lagi beda lagi obrolannya. Gila ya. Daging banget guys. Ini ya buat kalian yang mau nikah dan buat Cina Benteng itu kalian harus bangga punya warga seperti ini. Bangga. Itu dia guys. Dan juga HS masih dalam misi ya mencari Iya, mencari. Cari lonte. mencari tobrut. Mencari tobrut. Itulah guys. Cari tobrut. Ini tadi komen Lu kan berdua Cina ya, lu harus Cindo apa enggak? Gue enggak. Lu enggak? Lu enggak. Oh, Karena Lu harus. aku. Kenapa? Mamaku enggak. Oh iya, enak ya. Tapi sebenarnya aku memang dari keluarga besarku yang cukup kental dengan budaya Chinese. Jadi sangat-sangat ditekankan aku harus yang Chinese, harus yang Buddhis juga. Buddhis pun ada aliran tertentu, harus Buddhis aliran itu. Kalau gue pesan orang tua gue cuma satu, cari yang agamanya sama. Itu aja. Iya. Kalau aku memang cukup Mau digiring. Jawa kayak mau Sumatera. Bahkan mamaku bilang kayak kayak gak usah terlalu, maksudnya kayak ya kalau lihat orang itu jangan terlalu dijudge secara fisik. Yang cantik itu belum tentu baik ke mamaku. Tuh. Kalau- Pada akhirnya yang udah nikah tuh bilang gitu. Iya. Fisik tuh lu nomor 300 anjir. Mamaku selalu kasih pesan gitu. Makanya kayak Iya. makanya gue tuh kayak kalau ngelihat orang yang cantik banget kayak gue tuh kagum, tapi gue tuh kayak nggak ada perasaan pengen Kagum doang. pengen gue kejar, pengen gue pacarin. Kagum doang. Nah, Oh. Iya, tapi iya serius ini serius nih. Kayak maksudnya kayak selama ini gue tuh sukanya yang biasa-biasa aja. Yang kayak nggak yang wow 1 banget. sampai 10 fisiknya nggak yang 9 atau 10 nggak. Gue tuh selama ini ya kalau deket sama orang Ya, tuh pasti 5, yang 6, 7 lah, 6, 7 gitu. ya, 6, 9. Tapi yang lu poin penting banget yang harus dicapai cewek itu gitu, kriteria lu Secara nomor secara- 1 gitu. secara- Enggak, bukan fisik. Apa yang lu ingin cari dari Apa dia? yang entah pinter kah, Pinternya atau atau entah kaya apanya. kah, atau Communication. nyambung. Communication. Pokoknya skill. obrolan apapun nyambung ya. Iya, karena gue anaknya suka bercerita banget. Gue anaknya tuh suka Iya. mendengar cerita, suka bercerita. Kalau misalnya gue doang yang bercerita, yang ditanggepin atau Malah lu kayak ceritanya nggak bisa gue terima, menurut gue tuh udah refleks gue. Iya, Udah kayak udah nggak bisa. Malah kesannya Nggak nyambung lu ya. berdongeng doang ke dia gitu ya. Iya, benar. Kayak gitu. Iya. Nah, lu Kalau apa yang lu terjadi? kenapa harus Cindo? Gue pengen tahu deh, kenapa Cina harus sama Cina gitu. Cindo harus Sebenarnya Cina. ya, ini Ada filosofinya ini kayak kalau ya? keluarga penonton ya udahlah. Karena aku udah didikan keluargaku seperti itu aja sih, keluarga besar. Oke. Jadi kayak aku nggak mau merusak cycle dan perantai itu aja sih. Sebenarnya aku tuh sebenarnya fleksibel soal agama, apalagi Katolik dan Kristen, cuman demi menghormati keluarga besarku dan mempermudah urusan nanti biar nggak ribet dengan orang-orang tua atau paman atau bibi yang tua. Jadi aku tuh lebih mencegah aja sih. Walaupun Oh. sebenarnya aku tuh fleksibel soal It's agama. all about legacy. Iya, legasi Soalnya aja, aku meneruskan legasi. Oke. Kalau di Gitu doang Buddha sih. juga, jadi kayak ini yang setahu gue anak Iya. cowok tuh yang mendoakan leluhurnya. Iya. Oh. Kalau Jadi di kayak Chinese, kalau apalagi- kalau anak cowoknya pindah agama, Nggak ada lagi putus nggak- tuh. putus Iya. nggak ada yang bisa doain. kesannya Di- kayak di- siapa yang sembahin kakek Iya. nenek moyang lu itu, mereka nanti Oh, jadi gitu. hidup dalam kegelapan gitu. Ya, di alam baka di alam baka tuh jadi sengsara gitu. Iya, apalagi aku cowok pertama di keluargaku lagi, jadi aku meneruskan lagi legasinya. Iya, Mostly benar. itu aja sih. Mostly kayak gitu. Iya, kayak Muslim kan ada 3 yang nggak terputus tuh. Mm-mm. Amal jariah, pokoknya saat yang terakhir tuh anak yang soleh gitu. Iya. Selama soleh, Selama dia Islam ya diterima. terus-terusan. Terus-terusan ya. Sebenarnya hampir-hampir sama gitu. Ya, itu ya guys, untuk podcast hari ini sangat daging sekali. Daging sekali, Besti. Dari korupsi, dari pendidikan, dari pernikahan sampai ke seks, sampai ke tobrut, sampai ke semuanya itu. Gitu ya guys. Silakan komen di bawah. Kalian tuh punya pandangan apa sih soal pernikahan? Karena nggak segala yang tentang pernikahan itu menakutkan tahu. Betul. Apalagi buat cewek-cewek ya Betul. kan. Dan kalian punya kriteria apapun yang ingin kalian lihat nggak di pasangan kalian nanti. Siapa tahu nanti di komen malah ketemu nih yang cocok. Siap. Itu ya guys untuk episode kali ini di Poci Podcast Cipul Cina Pulau Jawa terbaik. Wow, nyambung. Si nyambung jauh-jauh terbaik.